Pasti semua pemain sepak bola Indonesia bermimpi main di sana. Alhamdulillah saya udah sampai ke sana. Dibilang mungkin teman-teman saya nganggap saya tuh sombong. Sombong lah. Kalau Allah mengizinkan tahun ini. Ya, insya Allah. Kalau star syndrome tuh mungkin yang ngasih dia masukan tuh nggak ada. Sepak bola selalu punya harapan untuk bersaing di tingkat nasional. Jarang terekspos memang, namun bakat sepak bola urang awak yang satu ini cukup menjanjikan. Sempat mencicipi manisnya Liga 2 bersama Martapura FC, secara mengejutkan alumni PSTS Tabing ini direkrut oleh salah satu tim besar Indonesia, Arema FC. Siapakah dia? Simak wawancara eksklusif reporter Minang 1, Rivo Septian bersama salah seorang anak muda perantau Minang di Pulau Jawa. Ajo merangkai asa di Arema. Nama saya Gitra Yuda Purton, lahir tanggal 7 April di Padang. Saya tinggal di Lubuk Buaya, Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Koto Tangah. Saya sekarang main di klub Arema FC. Karir profesional pertama, saya main di Semen Padang, waktu itu tahun 2012. Sampai 2015. Masih umur 19 tahun. Tahun 2016 masuk ke PSTNI. 2017 ke Persik Kediri, Liga 2. 2018 sempat nggak dapat tim. Iya, nganggur 1 tahun. 2019 putaran pertama saya di Persibat Batang. Putaran kedua Martapura dan lolos ke 8 besar. Alhamdulillah tahun ini saya masuk ke Arema. Kalau menurut saya sih bukan panik buying, tapi dia menutupi pemain yang kekurangan akibat banyaknya pemain belakang yang cedera. Pertama kali saya dikabari sama agensi saya masuk ke Arema, saya kaget, nggak percaya. Apa ini serasa mimpi apa gimana, saya nggak tahu. Tapi mungkin ini berkat doa saya dan doa kedua orang tua saya mungkin. Sama balasan usaha-usaha saya sebelumnya. Arema itu tim besar. Pasti semua pemain sepak bola Indonesia bermimpi main di sana. Alhamdulillah saya udah sampai ke sana. Tinggal saya membuktikan kepada manajemen, pelatih dan supporter di sana biar bisa berbicara banyak atau membantu tim lah. Kalau yang sosok berpengaruh, tentu pertama orang tua. Yang kedua paman saya, selalu mengingatkan saya untuk selalu rendah hati lah. Paman ini mantan pemain? Enggak, dia cuma hobi sepak bola. Ya, perhatiannya ke saya. Soalnya dia yang masukin saya kan, mungkin ada tanggung jawab, dia harus sampai lah saya ke Liga gitu. Kalau tantangan terbesar pesepak bola muda ya pengaruh lingkungan lah. Apalagi saat sekarang ini kan banyak main-main, banyak keluyuran, latihan kurang. Pengaruh teman lah paling besar. Dibilang mungkin teman-teman saya nganggap saya tuh sombong. Sombong lah. Kadang saya diajak nongkrong, saya nggak mau. Saya malah milih latihan. Kalau target di Arema tuh menembus tim inti, terus membawa Arema juara insya Allah. Jangka panjang mungkin saya target masuk timnas lah. Semua anak Indonesia kan mimpinya ke timnas. Mimpi saya dari kecil emang ke timnas. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, sampailah insya Allah. Kalau idola saya udah pensiun sekarang, Charles Puyol.
Ya. Itu si Karis Yulianto, idola saya. Sekarang jadi asisten pelatih saya. Kalau Karis sosoknya lugas, dia pemimpin dalam lapangan kan. Dia bisa mengayomi teman-teman lah. Gaji saya pertama profesional di Semen Padang kisaran 7 juta nggak salah. 7 juta apa 6 sampai 7 juta. Alhamdulillah di Semen Padang saya udah kebeli 3 tahun di Semen Padang saya udah kebeli tanah sama rumah. Alhamdulillah. Sekarang 27. Belum, insya Allah kalau Allah mengizinkan tahun ini. Ya, insya Allah. Udah ada. Calon udah ada tapi jodoh belum ada. Selagi libur saya latihan fisik sama adik-adik. Biasa hampir tiap hari, Bang. Tapi kalau ke pantai ini 3 kali seminggu kita. Kalau star syndrome tuh mungkin yang ngasih dia masukan tuh nggak ada. Tapi kalau ada yang kasih masukan pasti dia ingetin terus. Tapi kembali lagi ke anaknya kan. Kalau ke anaknya emang bandel, nggak mau dengar orang, nanti akhir-akhirnya jatuh sendiri. Kalau orang Sumatera Barat ditanyain kayak gitu pastilah pengen. Dalam hatinya terdalam kan. Tapi buat 1 atau 2 tahun mungkin saya cari nama cari pengalaman dulu di luar. Kekurangan mungkin postur badan buat pemain belakang kan. 175. Tapi kalau kelebihan buat kecepatan sama baca bola sama build up. Peran Sinatra. Soalnya kalau dia percaya pemain 100% dia udah lepasin aja kita di lapangan. Kalau Mario Gomez juru taktik bagus lah. Semoga Arema di tangan dia tahun ini sampai juara lah, insya Allah. Kalau dia bagusnya Mario Gomez dia berani mainkan pemain-pemain muda. Banyak pemain-pemain baru yang diorbitkan sama dia kayak Adi Idrus dan yang lain-lain. Kalau buat supporter Arema tetap dukung Arema sepenuh hati. Doakan seluruh jajaran tim, pelatih, semuanya pemain bisa membawa tim ke juara lah.